Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdolil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah NU Jawa Timur Gus Abdul Mujib Syadili, Al-Mukarram Rais Syuriah PCNU Malang Kabupaten Malang, Akhil Aziz Yai Haji Zainul Arifin Athalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, Sekretaris PCNU yang hadir, pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, pengurus yayasan yang saya hormati, pejabat pemerintah, Pak Camat, Ibu Kapolsek, Badan Ramil, Ketua Majelis Ulama, KUA, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Kepanjen bimunasabati haflati dzikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Orang Cirebon maulud, nggak bilang maulid, maulud orang Cirebon. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan, itu bayi Nabi Muhammad. Sama saja, maulid menghormati harinya, maulud menghormati bayinya, sama. Yang penting dalam rangka isy'aron wa idharon, kita ini semua mencintai mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah diutus agar membangun masyarakat jahiliyah, dari sisi peradaban mereka ummiyin, buta huruf rata-rata. Ada yang bisa nulis paling 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Qus al-Ayadi, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, itu bisa nulis tuh. Lainnya buta huruf. Rasulullah sendiri juga buta, an-nabiyyul ummi. Dari sisi peradaban mereka primitif, terbelakang, buta huruf, gak mengenal ilmu, pendidikan, madrasah, sekolah, gak kenal, gak ada. Dari sisi agama mereka dolalim mubin, sangat sesat. Tidak hanya sesat, sangat sesat. Kenapa? Karena menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda orang Hindu, orang Buddha, nyembah batu tapi ada kitab sucinya. Orang Hindu punya pegangan teologi, kitab suci namanya Mahafad Gita. Orang Buddha punya pegangan kitab suci namanya Rig Wida. Orang Arab nyembah batu, udah, tanpa kitab suci, tanpa filosofi, tanpa teologi. Berarti dolalim mubin.
Masyarakat jahiliyah Arab ketika itu hanya menghormati, mengidolakan, menyanjung-nyanjung 3 macam orang. Berapa? 1, syair, penyanyi. Wah, kalau ahli syair dihormati betul orang jahiliyah. Makanya setiap tahun itu ada pasar, di pasar malam itulah lomba menyanyi. Pasar Ukaz misalkan, itu diadakan pada bulan Dzulqa'dah, menyongsong haji. Nanti kalau yang juara terkenal, nanti dihormati orang. Muhammad itu pengen terkenal, kata mereka. Muhammad itu pengen dihormati orang itu, maka nyanyi Quran maksudnya Quran. Muhammad itu syair itu, pengen terkenal itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu syi'r, saya tidak sekali-kali ngajari Muhammad bersyair. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak, tidak pantas Muhammad itu bersyair. Dia Nabi Muhammad dituduh, yang dibaca Quran itu dituduh apa? Syair. Karena Nabi Muhammad pengen dihormati orang, gitu dituduhnya. Itulah orang jahiliyah. Maka kalau ada orang kepanjen sangat hormat pada penyanyi, berarti jawab, berarti ngaku dia lu ya. Boleh senang penyanyi, boleh sedeng-sedeng saja. Nonton dangdut sampai orang sholat isya, mulai jam 3, jam 4 orang sholat subuh, karena jahiliyah itu, jahiliyah. Paham boten? Jadi kalau ibu kepanjen sangat mengidolakan penyanyi, berarti ibu-ibu ngaku dewe. Dieling-eling saya itu, dieling-eling. Boleh kita senang penyanyi, tapi jangan keterlaluan. Ngundang penyanyi nyanyi 5 lagu 50 juta. Ayo ngundang kiai, pira undang kiai. Bukan saya. Nomor 2, masyarakat jahiliyah Arab sangat menghormati kahin, dukun. Muhammad yang dibaca itu dukun, perdukunan itu, jampi-jampi, mantra-mantra, kahanah, dukun itu. Ingin terkenal dia, ingin dihormati orang dia, Muhammad itu. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra, jampi-jampi, perdukunan. Jadi alamatnya orang jahiliyah sangat percaya karo dukun. Orang kepanjen kalau sangat percaya dengan dukun berarti jawab yang keras. Orang kepanjen kalau sangat percaya pada dukun berarti niki waya lagi laris dukun niki, mau pilpres, pilgub, pilbub, wah DPR, dukun laris, kiai bener laris ya. Piro asal jadi DPR, wes berarti masih jahiliyah. Mboten nggih, jenengan mboten kan? Alhamdulillah mboten. Seumpama. Yang ketiga, orang jahiliyah Arab sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad yang dibaca itu sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir itu, jampi-jampi, mantra-mantra, sihir, pengen dihormati orang itu. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya, bukan belajar dari kiai, dari ustadz, dari syekh, bukan belajar dari orang, tapi yang dibaca Muhammad
wahyu langsung dari Gusti Allah. Jadi orang Kepanjen kalau masih menghormati tukang santet berarti awas nih saumpama. Kalau orang Kepanjen berlebihan menyanjung penyanyi, berlebihan menghormati dukun, berlebihan menghormati tukang santet, berarti masyarakat Kepanjen walaupun wis NU sangat biyen masih paham boten? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu suara saya enak dulu, sekarang sudah enggak enak. Sudah 71. Umur saya 71, dikira masih 6 apa? Cucu udah 10. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah. Gimana caranya? Langkah pertama, first step, al-khutwatul ula, yatlu alaihim ayatih. Bacakan Quran kepada masyarakat Arab. Itu langkah pertama. Maka kepada para penceramah, para mubaligh, para da'i, kalau ceramah harus berangkat dari ayat Al-Qur'an. Jangan ceramah dari awal sampai akhir lucon tok, guyu tok. Panggil aja cak lontong, gak usah ceramah. Ada lagi yang ceramah dari awal sampai akhir marah-marah, nyaci maki. Bukan mau'idhah hasanah, mau'idhah hasanah. Pitutur kang bagus. Lah kok nyaci maki? Bukan mau'idhah hasanah. Oleh karena itu, penceramah, mubaligh, kalau ceramah harus berangkat dari ayat Al-Qur'an. Ada orang yang dapat hidayah, banyak sebenarnya, bukan hanya ada, banyak orang mendapat hidayah karena setelah mendengar bacaan Al-Qur'an. Sing diwaca Muhammad loh, bahasanya indah, isinya Muhammad cerita Adam, Hawa di sorga melanggar aturan larangan, diusir ke bumi. Dari mana Muhammad? Kalau belajar pantas, enggak pernah belajar. Muhammad cerita Nuh, Nabi Nuh, banjir topan, semua tenggelam dunia ini kecuali yang satu perahu dengan Nabi Nuh, 80 orang. Kondi Muhammad itu belajar cerita ngono. Iya bener ya, tapi Muhammad itu dari mana cerita itu? Belajar kok Ustadz sopo, Kiai sopo? Gak pernah kemana-mana Nabi Muhammad. Cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Cerita Nabi Musa tongkatnya sakti, bisa menjadikan Laut Merah jadi jalan tol. Cerita Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Cerita Nabi Isa bisa nambani orang buta, orang lumpuh, orang sakit parah. Dari mana Muhammad? Maka banyak yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah karena baca Quran, mendengar Al-Quran. Umar ibnul Khattab. Umar preman Umar itu bajingan, pernah mendem urip-urip anak wedok, pernah anak sendiri perempuan langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup, pernah apa zina kalau anak dewe, pernah waktu dulu belum Islam. Pokoknya jahil banget Umar itu. Pulang dari pergi setengah bulan, masuk kota Mekah, Umar mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id ibn Amr ibn Nufail masuk Islam. Kaget Umar. Adikku masuk Islam dengan suaminya. Awas nih, parah nih omanya. Ketok pintu, adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar itu, yang tadinya mau nempelengin adiknya lemes, lumpruk. Sayyidina Umar mendengar Quran lemes, gemetar. Jenengan Al-Quran angob malah. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu nama Nabi Muhammad. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuat kamu cilaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi siapa yang bisa diperingatkan, yang mau diperingatkan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu? Ar-Rahman namanya. Ar-Rahman, Tuhan yang maha kasih sayang. Al-Arsy istawa, yang menguasai alam arash sampai ke ujung alam semesta ini. Sayyidina Umar lemes mendengarkan itu. Malah buka pintu, ikut baca surat kertas yang sudah dibaca adiknya, ikut baca dengan gemetar. Selesai baca, aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana di jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah dengan para sahabat di dalam rumah. Para sahabat ketakutan. Umar akan apa ini? Mau apa ini? Mau nempeleng kita ini semuanya nih. Karena terkenal Umar itu preman. Rasulullah dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk Islam, membaca 2 kalimah syahadat. Rasulullah ngendikan, ini salah satu doa saya terkabul. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu Umar, salah satunya saja masuk Islam, kuat Islam ini. Satu, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Hidayah turunnya kepada Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah dan wahai teman-teman ashabi, mulai besok sholat di masjid, belajar Quran di masjid. Rasulullah sholat di masjid, jangan takut, ada saya. Wah itu loh, di Kepanjen ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Ya Banser itu harus gitu, Banser. Jangan takut ya Arifin, ada saya. Gitu loh. Siap? Siap? Awas nak Melayu. Jadi perjuangan harus kayak gitu, harus ada kayak gitu. Negara pun harus ada tentara. Kalau ada apa-apa, tentara akan mempertahankan negara. Menteri Pertahanan, TNI itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Sama, Sayyidina Umar juga, ada saya Rasulullah, jangan takut, sholat di masjid. Barang siapa ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, ayo lawan saya. Gitu sampai. Pokoknya kayak ngelawan saya pasti kalah. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Harus ada yang kayak gitu di Kepanjen. Nah, itu contoh orang masuk Islam sebab mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ada lagi, satu lagi. Di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat, Kerawang. Tahun 1300, tahun 1430. Ada ulama dari Cina, namanya Syekh Hasanuddin, ngajarkan Al-Quran di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Karena dia qori, maka disebut Syekh Quro, namanya Hasanuddin. Raja Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa mendengar ada agama baru, apa ini? Saya bunuh. Berangkat dari selatan, dari Ciamis, dulu kan di Ciamis itu kerajaan Pajajaran, ke utara, sampai di sana
ada santrinya Syekh Kuro lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya merdu, didelok bocah wadon kutilang kuning tinggi langsing. Ini di kepanjen golek angel golek. Nek suwale gak kata suwale iki. Suwale kuning, suwale tinggi, suwale langsing. Apa iku? Ireng pendek gembrot, masyaallah. Itu Raja Siliwangi. Tenang ya, tenang. Boten ngarang saya itu Raja Siliwangi. Jangankan mau membunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek jatuh cinta pada santrinya Syekh Hasanuddin, namanya Subanglarang. Subanglarang namanya. Langsung ngelamar, untuk saya saja, saya kawin. Silakan, ente harus masuk Islam. Udah masuk Islam. Langsung masuk Islam. Konon masuk Islamnya tidak tenanan, tidak sungguhan Raja Siliwangi ini. Bahkan ada yang mengatakan murtad. Tapi punya anak 3 Prabu Siliwangi ini dari istri Subanglarang. Satu namanya Syekh Rahmatullah, dipanggil Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Kalau orang Sunda asli pasti Islam. Kalau ada orang Cianjur kok Kristen, Batak itu bukan Sunda asli. Kalau Sunda asli pasti Islam. Yang mengislamkan siapa namanya? Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Anak nomor 2 Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, diberi jabatan kepala daerah di Cirebon, maka disebut Kiku Cirebon. Ku itu kepala daerah lah. Sampai sekarang namanya Ku di Cirebon. Lurah atau kepala desa ya. Sini apa namanya? Lurah ya. Kepala desa. Ini Ku kalau di Cirebon. Kiku Cirebon. Mengislamkan orang Cirebon dan sekitarnya. Dia sakti. Kiku Cirebon sakti orangnya. Satu, punya kesaktian ajidipa. Bisa memahami bahasa binatang. Kalau ada semut lagi bertengkar dia paham. Kedua, titi murti. Bisa kelihatan besar raksasa. Ketiga, halimun. Bisa ngilang orang ketok. Walaupun sampean duwe halimun, Alfamart entek boleh. Hati-hati di orang Cirebon ini sakti-sakti, Masya Allah. Yang anak perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putra Prabu Siliwangi ini. Dinikah oleh Habib dari India, namanya Said Abdullah Azmat Khan. Punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Syarif Hidayatullah itu dari bapak Habib, dari ibu cucunya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Paham tidak? Ya biar tahu aja, biar tahu dongeng ini. Jadi sebab yang melebu Islamnya Raja Siliwangi sebab mendengar baca yang baca cantik. Coba kalau yang baca nggak cantik, nggak tertarik dia. Maka cantik itu perlu. Ya. Al-Quran pertama waktu zaman Rasulullah ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Boten wonten titik. Ba, ta, nun, ya, podo. Sama, gak ada titiknya, gak ada bedanya. Jim, ha, ho, sama. Ya Allah. Dal, sama. Boten titiknya. Para sahabat bisa baca Quran. Tapi setelah Islam tersebar semakin melebar, maka masyarakat Islam kesulitan baca Quran. Gimana bacanya? Gak ada bedanya satu sama lain. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar. Di mana-mana ulama berjasa. Di mana-mana ini. Ada seorang ulama yang berjasa besar, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Yang wafat tahun 62 Hijriah. Beliau membuat titik wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua di atas,
ta tiga di atas, jim titik nang tengah, hak non titik, kho titik di atas, dal tanpa titik, zal ono titiknya. Paham betul? Siapa yang bikin? Sudah ada titik. Islam semakin tersebar, masih kesulitan baca Quran. Maka ada ulama yang berjasa besar, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, sing gawe Imam Khalil niku tahun 180 Hijriah. Ulama berjasa besar. Ageng mboten jasa, ageng mboten. Kita bisa baca kan ada harokat. Imam Khalil yang bikin harokat itu. Wis ono titik, ono harokat. Baca Quran masih banyak salah. Kalau baca Quran salah, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Kan dibaca tidak benar. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Ini pulang supaya hafal nih, pulang supaya hafal ya. Tahu sejarah. Ngarang gawe ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Tahun 224 Hijriah. Rasul udah wafat 224 tahun. Baru ada ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Siapa yang ngarang? Gak akan saya ulang, gak akan saya ulangin. Lupa ya terserah, gak akan saya ulangi. Sekarang kita tinggal baca, tinggal rajin baca, sudah gampang. Anak ono tajwide, ono harokate, ono titike, wis tinggal baca. Jazahumullah khair jaza'anna wal umatil islamiyah. Allah mudah-mudahan membalas dengan pahala yang besar kepada imam-imam yang telah berjasa besar memperbaiki Al-Quran, tulisan Quran. Kita tinggal baca saja. Pagi-pagi sebelum ngejak ngomong karo menungso, ayo ngejak ngomong karo Allah dulu. Itu baca Al-Qur'an. Mau gampang jam 10 tukaran, kena wis lah tukaran. Peteng-tengan enggak apa-apa jam 10. Tapi pagi-pagi sebelum peteng-tengan dengan manusia, dengan Allah dulu ayo kita dialog. Itu baca Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bis-sa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfatana roladha min wardiha syabimi. Apa? Ayatu haqqin rahman muhdatsatun qadimatun. Muhdatsatun qadimatun. Saumpama iki Quran, saumpama iki mushaf, saumpama iki mushaf baru anyar iki dicetak di Surabaya tahun sekian, kertasnya anyar, tintanya baru, yang nyetak manusia baru enggak? Baru. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatnya Allah itu sifatul kalam qadimah. Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Paham mboten? Kalau didelok ikinya Qur'ane mushafe hadis barang anyar iki. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin
minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran sebagai mukjizatnya Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, hebat moten. Masih ono hilang, tinggal dongeng tok ceritane. Nabi Musa tadi apa? Tekannya kuat sakti. Hebat moten. Masih ada? Nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta. Masih ada? Nggak ada. Tapi mujizatnya Nabi Muhammad masih ada tidak? Yaitu Al-Qur'an ila yaumil qiyamah. Monggo panjenengan semua harus bisa baca Quran. Yang belum bisa sudah kadung tuwek, monggo belajar, jangan malu. Tapi anak putu panjenengan yang masih kecil, masih remaja, ayo harus bisa baca Quran. Pesantren walaupun modern koyo apa, orang pesantren modern SMP, SMA, SMK, oke, nggak apa-apa. Tapi harus ada wajib ngaji Al-Quran, harus wajib dalam pesantren itu. Kalau namanya pesantren ya, walaupun modern SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, tapi tetap harus ada ta'limul Quran bin nadhar dengan baca yang mujawwadah, nggak apa-apa, harus ada itu. Kalau tidak, hilang Al-Quran ini. Paham boten? Nah, bon. Itu nomor satu. Pertama, first step al-khutbatul ula, Sayyidina Muhammad Rasulullah membangun masyarakat jahiliyah dengan membaca Al-Quran. Nomor dua, wa yuzakihim, membangun karakter orang Arab. Masya Allah, wong Arab wong primitif, wong biadab primitif, nggak ngerti apa-apa, dijadikan manusia yang punya karakter, punya cita-cita, punya hasrat, punya kemauan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran. Ya Allah, wong Arab kemarin masih kurang ajar, setelah masuk Islam menjadi orang baik. Nih Kanjeng Nabi itu bangun orang Arab. Yang kemarin masih jahiliyah, buta huruf, nggak ngerti apa itu keadilan, apa itu kebenaran, apa itu adab, akhlak, nggak ngerti. Sekarang setelah masuk Islam ngerti kebenaran, ngerti keadilan, ngerti cita-cita, visi misi, masya Allah. Paham betul. Nah, wa yuzakkihim tazkiyatun nafs. Manusia itu punya hawa nafsu, punya apa? Nah, para kiai kalau ngaji, para kiai jangan menjelek-jelekan hawa nafsu, jangan. Kalau nggak ada hawa nafsu, ya nggak ada masjid bagus, NU nggak akan maju, nggak akan ada sekolah bagus, pesantren bagus. Dari hawa nafsu datangnya masjid bagus ini. Kalau nggak ada hawa nafsu, ya orang anak, orang putu, paham betul? Tapi diarahkan. Hawa nafsu di apa? Jangan dijelek-jelekan. Hawa nafsu itu fadlu min Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Jangan jelek-jelekan, diarahkan. Diapakan? Manusia punya hawa nafsu dua. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Satu apa? Dua nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi komandan, pemimpin, ketua, imam, direktur, makmum, imam. Ini datang dari hawa nafsu ghadabiyah, pun. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati Malang sekolah gratis, rumah sakit, klinik gratis, jalan-jalan bagus, irigasi pengairan bagus, ekonomi maju, saya mboten nyata mboten, saya mboten. Lan tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridha. Maka hawa nafsu yang kayak gini ghadabiyah tadi ganti jenenge ganti himmah. Apa? Yang keras apa? Bukan hawa nafsu, tapi datang dari nafsu ghadabiyah.
Tapi ketika dipoles, diarahkan, dimanage, diatur untuk kebaikan, namanya himmah. Saya harus menang. Ya Allah. Maka kiai-kiai kalau ngaji itu jangan hanya menceritakan Rasulullah sholat malam sampai kakinya melepuh. Itu benar. Tapi jangan hanya itu. Rasulullah pernah lapar, gak ada makanan, perutnya diganjel dengan batu. Benar. Tapi jangan berhenti di situ. Ceritakan juga Rasulullah yang mentalnya kokoh, kuat, tangguh, himmahnya besar. Gitu loh. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah. Nabi Muhammad orang berdiri tegak lillahi ta'ala. Dzu himamin, orang yang mempunyai himmah banyak, cita-cita tinggi. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwahnya. Kamu tuh diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal, CS dan teman-temannya. Kamu tuh akan dibunuh, Muhammad sudah rencanakan mau dibunuh. Berhenti dulu dakwahnya. Karena sama ini ya, kira-kira. Dan jenengan di konten kayak kira-kira. Leren DC, aktifnya NU, Aris Patri ini sama ini, biar kira-kira. Langsung leren. Karena hawa nafsunya kurang gede ku. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar, ketika banyak sekali orang Nabi Muhammad wafat, ganti Abu Bakar, banyak murtad. Ada yang nggak mau bayar zakat, sholat tapi zakat enggak. Karena zakat itu khud, ambil Muhammad min amwalihim, dari harta mereka sedekah zakat. Ini yang diperintah ngambil itu Muhammad, bukan Abu Bakar. Gitu kata orang yang mau nggak bayar zakat. Khud min amwalihim sedekah. Nah, Abu Bakar akan saya hadapi orang-orang murtad itu. Dan akan saya hadapi orang nggak mau bayar zakat sampai mau bayar zakat, demi Allah. Ngoten boten panjenengan. Orang jawab ya. Ngoten boten panjenengan. Muhammadun shadiqul aqwal. Kalau bicara pasti jujur, nggak pernah bohong. Thabitul mitsaq, tepat janji, konsisten dengan perjanjian. Wahafidhuhu, menjaga perjanjian. Tayyibul akhlak yang mulia. Wasyam, karakternya mulia. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad niku wajib jujur. Kalau Nabi Muhammad bohong sekali saja, bendu oleh Allah, dapat murka Allah. Enggak, satu kali aja Nabi Muhammad enggak boleh bohong. Ada yang bilang yang wajib sidik, wajib jujur Nabi Muhammad. Nah aku dudu Nabi tadi. Nah aku dudu Nabi tadi, boleh bohong itu boleh. Nabi saja wajib jujur, apalagi umatnya. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 2,5 triliun hilang oleh Setia Novanto, ketua DPR. Sidik hilang, 8 triliun anggaran di Kominfo hilang gara-gara sifat sidik. Suami istri kalau nggak sidik, suami nggak jujur berantakan, atau istri nggak jujur berantakan. Gimana? Yang banyak yang nggak jujur suami apa istri? Bu, yang sering nggak jujur suami apa istri, Bu? Suami. Pak, yang banyak nggak jujur siapa? Istri. Jadi nggak ada yang jujur, nggak ada yang jujur nih. Nggak ada yang jujur nih dua-duanya ini.
Satu saja sifat sidik, Rasulullah kan sekawan yang wajib ya. Satu saja kita tiru sifat sidik, insya Allah kita termasuk golongan orang mulia meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah bohong, jangan pernah bohong. Ayo kita belajar dengan istri, dengan menantu, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman. Jangan pernah bohong. Siap? Istri juga begitu, istri juga begitu. Jangan pernah bohong dengan suami. Siap? Nabi Muhammad orang himmahnya besar, para sahabat himmahnya besar, Wali Songo himmahnya besar. Islam harus menang. Kiai Hasyim Asy'ari NU harus besar, besar betul. Di Indonesia wonten NU, setiap kabupaten kota ada NU. Papua, NTT, Maluku, walaupun Islamnya sedikit minoritas, ada NU. Himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Ya Allah, Bung Karno, Indonesia harus merdeka lawan penjajah. Dua apa Bung Karno waktu itu? Punya apa? Punya duit, punya senjata canggih? Nggak punya apa-apa, punya himmah. Siap? Kita bangun himmah kita besar, siap? Ayo ngomong bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan jadi orang yang rendah. Wala tahzanu, jadi orang yang sempit, yang kecil, yang kalah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Quran ini kita wajib menang, jangan jadi orang kalah. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah, awasnya kalah. Paham betul? Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, banyak uang, banyak rumah, banyak mobil, banyak perusahaan, banyak kebun, banyak sawah. Harus jadi konglomerat, banyak duit lah, makan enak, tidur enak. Namanya apa? Nafsu syahwatiyah. Istri cantik, cukup satu saja, tapi cukup satu. Cukup satu ya Bu ya, asal rasa 4 daripada 4 rasa 1. Nah, kalau niatnya baik, saya harus kaya, saya kerja keras harus kaya. Kalau saya kaya, musola sing miring-miring, madrasah sing arep ambruk, tak saya bangun. Anak yatim piatu yang gak ada biaya untuk mondok, saya ongkosin. Kiai-kiai ustadz saya yang belum pernah umroh, saya umrohkan. Saya mboten. Saya akan wakaf, akan hibah, akan sedekah, akan jariah. Zakat sudah pasti, kalau zakat sudah pasti. Saya mboten. Nah, kalau begitu namanya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya apa? Azimah. Apa? Yang keras apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Adaim, kebesaran, makarim, prestasi, kemuliaan harus kita raih dengan azimah. Sayyidina Utsman, sahabat, pernah sodakoh gandum jumlahnya piro jumlahnya? Ditarik 700 gerobak apa cikar ini bahasa ini? Cikar ya. Sodakoh gandum ditarik 700 cikar. Kaya tuh. Karena kaya itu. Jenengan pernah sodakoh pirang atus? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Arifin, Sultan Aulia, orang Baghdad, suatu hari ziarah teng Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i teng Mesir. Imam Syafi'i teng Mesir, berangkat dari Baghdad ke barat ke Mesir. Sampai di sana
melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani segera beli tanah 10 hektar, dibangun rumah untuk orang-orang yang gak punya rumah. Sampai sekarang masih ada rusun ono tulisannya gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk, kaya tidak, dermawan tidak, wali bukan, kak melarat, pelit. Gopo itu, gopo dipikir. Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Syekh Abil Hasan Asyadili, pendiri Tariqah Syadiliyah yang dua hizib Nasr, hizib Bahar. Pengikutnya waktu itu 6.000. Ditanggung pengikutnya. Ya Allah, ya kebalik kalau zaman saiki ya. Syekh Asyadili nanggung kehidupannya muridnya, mangane, dahare, pakaiannya, kebutuhannya 6.000 orang ditanggung. Orang Saduado Asyadili, orang Saduado Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah, baru wafat tahun 2004. Said Muhammad Ali Al-Maliki. Santrinya 700 ditanggung, makan, minum, kebutuhan, pakaian, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Ada belum Kiai Malang seperti itu? Tak, kok dijawab kok malah ketawa. Ada nggak Kiai Malang yang nanggung santrinya? Ini karena kaya, maka dan kaya dan loman. Kalau nggak kaya, Masya Allah. Kiai Wahab tahun 30, 31, 33 muter-muter menyebarkan NU, membangun NU sampai ke Palembang. Di sana ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, NU berdiri di Palembang. Banten, Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor, Ajengan Falak, Ajengan Pagentongan, ada NU di situ, berdiri NU. Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara, Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Masum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok Tengah, Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Duwite dewe. Penjenengan jaga proposal lah. Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi lihat ada orang bangun dari kuburan, bangun dari Ba'ats ya, Yaumul Ba'ats, gede duwur orangnya itu. Setelah dilihat mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya, kropos. Kanjeng Nabi kaget, tanglet kali malaikat Jibril. Man huwa ya Jibril, ku sopo iku wong gede dulu tapi mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang nih. Orang guyon aku tenang. Ini kita bewonten. Ya duduk proposal, yang rajin jaluk-jaluk, yang rajin minta-minta bahas itu. Yang rajin ngemis. Makanya aduh ya Allah, coba NU itu mandiri. Gitu loh. NU masuk mandiri dari mana? Dari zakat, dari wakaf, dari sedekah, dari infak. Wah, kalau orang NU yang kaya semuanya benar, zakatnya benar, sedekahnya, NU akan bisa mandiri. Insya Allah. Jangan proposal. Harlah proposal. Maulid Nabi proposal. Sidang apa? Rapat kerja ya? Proposal. Ya Allah, mati bakal mukanya nggak ada dagingnya nanti. Harus kaya. Ya Hasyim Asy'ari pun cukup kaya lah. Sawah luas, sawahnya luas. Kalau panen dimakan bareng-bareng dengan santrinya. Kiai Ali Maksum Jogja cukup kaya. Kiai Mahrus Boyo cukup kaya. Mbah Hamid Pasuruan cukup kaya. Mercy mobilnya. Jadi kiai yang gagah itu loh, kaya, Masya Allah. Bila perlu jasa dibikin dari wool dormil, semeter 12 juta, sepatunya Hermes 20 juta, kacamata Cartier 45 juta, gitu loh. Ikat pinggangnya Belly 7 juta, tasnya Gucci
75 juta, bocok kiai tasnya ono tulisan pojok musyawarah majelis ulama kabupaten. Minyak wanginya Jomalon, Bon 9 5 juta sebotol. Ojo misik, ya Allah, insyaallah. Harus kaya. Harus kaya. Siap? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan dikira saya ngomong gak ada dasarnya. Ini dasar saya nih. Quran ngendikan, Allah berfirman, ojo ngantek kamu mati meninggalkan anak cucu yang diafan melarat. Upayakan, usahakan, perjuangkan ente meninggal dunia meninggalkan harta yang cukup diwarisi oleh anak cucu, sehingga anak cucu menjadi orang yang sejahtera. Perintah Quran ya Allah. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur, begitu pula dalam Al-Qur'an sama aja. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jenengan soleh-soleh ini jenengan. Kekayaan Indonesia, Pak. 1, nikel, batu bara, boksit, mening, granit, uranium, titanium, emas, berlian, minyak, gas. Panjang gak ada? Orang Jawa, panjang gak ada? Gak ada nikel, batu bara gak ada? Dosa, men. Dosa itu. Kata Quran tadi, saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk orang hamba-hambaku yang soleh. Kita baca 50 orang kaya Indonesia, 50 orang terkaya di Indonesia. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok Jarum dan punya bank BCA, duitnya 740 triliun. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim anak Om Lim Siu Liong. Nomor 6 orang Islam, nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya bank Mega. Nomor 30 Songo orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Muhammad Bayu. Tak golei wong Malang gak ono ki, Masya Allah. Bangun masjid pakai duit, bangun pesantren pakai duit, bangun madrasah pakai, bangun rumah sakit klinik pakai, sekolah kudu karo, lunga haji nglakoni rukun Islam karo harus kaya. Ayo bareng muni ayo. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Paham betul? Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib fardhah. Berarti pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Jadi wajib pinter, wajib kaya, wajib menang. Paham boten? Kok orang paham aku ngomong sampai kemenangan kayak gini? Tuh, Nabi Muhammad mencetak generasi Islam yang seperti itu. Coba Sayyidina Abu Bakar orangnya bijak, hakim, arif, bijak. Sayyidina Umar gagah, siap berkorban demi Islam. Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Ali pinter, intelek. Itu perjuangan harus kayak gitu. Ada yang kaya, ada yang pinter, ada yang jangan semuanya melarat. Masya Allah, melarat kabeh wong ini. Kanjeng Nabi itu, kanjeng Nabi berjuang. Ada yang kaya, Sayyidina Utsman siap berkorban dengan duitnya. Sayyidina Umar siap berkorban dengan kekuatannya. Ada yang arif, bijak, Sayyidina Abu Bakar. Ada yang intelek, pinter, jenius, Sayyidina Ali. Gitu, berjuang tuh harus komplit kayak gitu. Semuanya proposal, Masya Allah, dari ranting sampai ke cabang, ahlul proposal. Paham betul? Pun. Itu kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad bangun masyarakat Arab yang jahiliyah, wa yu'allimuhumul kitab.
dididik dengan ilmu pengetahuan. Orang Arab yang kemarin sebelum Islam, kemarin buta huruf, setelah datang Islam, orang Arab masuk Islam, banyak yang menjadi ulama-ulama. Ahli tafsir 10 jilid, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Sengarang ilmu tajwid, Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sengarang ilmu mustalah hadis, Syihabuddin Roma Hurmuzi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 gelisah. Ini banyak hadis palsu, ini gimana nih ya? Panggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, bikin ilmu metode menseleksi hadis. Siap. 1 minggu beres. Ilmunya beres 1 minggu. Namanya ilmu mustalah hadis. Hadis sahih, hasan, dhaif. Sahih kalau memenuhi syarat 4. Antara murid dan guru ketemu, mutasil. Dan gurunya thiqah, bisa dipercaya. Dan dobit, cerdas, nggak pernah lupa. Adil, kelakuan lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Contoh di sana nggak pernah curi 1 butir bawang, contohnya itu di kitab. Baru itu sahih. Kurang 1 syaratnya, turun hasan. Kurang 2, dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', mu'allal, mursal. Ya Allah. Ngaji kayak gini adanya di pesantren. Di SAG nggak ada, di SAG nggak ada. Pesantren wontennya. Ulama tuh setelah masuk Islam. Usul fiqh, usulul fiqh. Kalau kita ingin paham syariat harus paham Quran. Ayatnya ada muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, hakiki, majazi. Quran, hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad, ijma', qauli, sukuti, qiyas, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Singarang Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubad bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i nama lengkapnya. Ngarang ilmu usul, metode bagaimana memahami Quran dan hadis, bagaimana membangun syariat Islam. Ya Allah. Pertama harus paham Quran. Ayatnya macam-macam. Quran jelas, muhkamah. Ada yang nggak jelas. Ada yang umum, ada yang khusus. Wajib sholat umum, yang khusus wajib perang kalau lagi perang. Ada ayat yang mutlak absolut, wajib taat pada Allah dan Rasulullah. Ada yang muqayyadah, terikat, wajib taat pada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Ini muqayyadah namanya. Ada hakiki, ada majazi. Muka Allah, tangan Allah. Yang di Quran tuh wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, bukan muka. Itu majaz, namanya metafor, metaforis. Itu zatnya bukan mukanya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Kekuasaan maksudnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris menanti di mahsyar. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah, perintahnya yang datang. Wajah amru rabbik. Ngeten niki namanya usulul fiqh. Sing aran sapa? Imam Syafi'i. Ijma', kesepakatan ulama. Apa itu ijma'? Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi ulama ijtihad menghasilkan kesepakatan. Apa? Contohnya apa? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku', tumakninah, i'tidal. Rukunnya sholat 17 itu hasil ijma' ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Paham boten? Syaratnya sholat 6. Islam, baligh, berakal, suci hadas shogir, hadas kabir, melebu, sudah masuk waktu. Tuh syaratnya sholat ada 6. Bukan Quran, bukan hadis. Tapi kalau orang tidak mau ikut ulama, gak bisa sholat. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, ente sholat belajar dari mana? Dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Wallahi. Itu jawabnya benernya dari ayah saya, dari guru saya, dari imam masjid. Saya ikut saja. Jadi pokoknya sholat yang kayak gini ini.
Inti gurunya atau kiainya atau bapaknya dari gurunya, dari syekhnya, dari gurunya, dari gurunya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra Sayyidina Zaid bin Thabit. Ketua tim penulis Al-Quran, sahabat Zaid bin Thabit, punya putra Kharijah. Kharijah punya murid Rabi'ah, Rabi'ah punya murid Imam Malik, Malik punya murid Imam Syafi'i. Yakin kita ini ala hak, kita ikut mazhab Syafi'i ala hak. Jangan sekali-kali ngomong Quran hadis. Nah, nggak mungkin kita kalau hanya Quran hadis saja. Di Quran itu Pak, tidak aqimus sholat wajib sholat, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Gak ada di Quran. Ada nggak? Nggak pernah baca Quran jadi nggak pernah baca Quran. Di Quran nggak ada Pak. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Wajib bagi kamu sekalian 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis. Di hadis nggak ada penjelasan rukunya sholat, nggak ada syaratnya sholat, nggak ada. Hasil ijma'ul ulama. Paham boten? Kias. Coba. Kalau nggak pakai kias kita goblok. Kalau nggak pakai kias. Sabu-sabu, narkoba, haram atau halal? Kok bisa haram? Ada di Quran ada? Di Quran ada di Quran. Inna sabu boten. Kok berani mengharamkan? Di Quran wonten? Enggak ada. Hadis ada hadis? Enggak ada. Lah kok berani mengharamkan? Qiyas. Namanya qiyas burhani, qiyas fakta. Hada muskir. Ini barang memabokkan. Setiap mabokkan berarti masuk golongan khomer. Khomer di Quran ada, haram. Di Quran ada khomer. Innamal khamru maisirul aslam rizqun min amali syaiton fajtanibu, haram. Dan ini barang podo karo khomer, berarti hukumnya podo. Kalau khomer itu haram maka ini barang ya namanya qiyas burhani. Kalau mau bahasa Arab nih, hada muskirun, ini barang memabokkan, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan masuk khamr namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya qaul syarih atau legal statement. Fa hadza haram, positive conclusion. Alah, paham ta ora insyaallah. Bon. Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu kayaknya mboten jotos bapak ibu. Di Quran nggak dilarang. Yang dilarang Quran bentak-bentak, ngomong kasar ya. Wala taqul lahuma ufi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar sama ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengin aja nggak apa-apa. Lah harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula mukul. Namanya kias apa namanya? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Apa yang haram apa? Mendekati zina. Zinanya mendekati haram. Wala taqrabu, ojo marek-marek nang zina, haram. Zinanya lebih-lebih ngono. Malah zinanya malah halal malah. Tuh namanya kias namanya. Orang kalau nggak pakai kias nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menghukumi hal yang baru yang zaman Rasulullah nggak ada. Ya, mantep boten ikut NU. Ahlussunnah Jamaah mantep boten. Turung Imam Asy'ari. Imam Asy'ari berjasa besar, masya Allah. Kalau orang yang cerdas nggak apa-apa, nggak ikut Imam Asy'ari nggak apa-apa. Ibnu Sina, Al-Farabi, filosof nggak ikut Imam Asy'ari nggak apa-apa. Kalau kita ini kalau nggak ikut Imam Asy'ari,
tidak tahu sifatnya Allah. Sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu kata Imam Asy'ari itu. Ning Qur'ane mboten wonten. Artinya Qur'an itu enggak ada sifatnya Allah 20. Mboten wonten. Tapi Imam Asy'ari baca Qur'an, kesimpulannya Allah punya sifat ma'ani 13, ma'nawiyah 7, sehingga semuanya jadi menjadi 20. Ma'ani 7, yang lain nafsiyah, salbiyah dan seterusnya lah. Baca Quran bola-balik. Di Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten. Ayo onora. Innallaha sami'un basir, mendengar melihat ada. Hayyun qayyum, Allah hidup ada. Ala kulli syai'in qadir, ada. Qudrah, bi kulli syai'in alim, pinter, Allah tuh alim, ada. Innallaha wujud, ada. Kayaknya kalau baca Quran, kalau yang sering baca Quran tahu, nggak ada. Ada nggak ayat Innallaha wujud, Allah itu ada? Wonten. Imam Asy'ari mempunyai ijtihad demi menyelamatkan umat, menetapkan bahwa Allah harus punya sifat wujud, malah nomor 1, malah sifat nomor 1. Di Qurannya nggak ada itu sifat wujud. Ya Allah, kalau kudrah, sama', basar, ilmu, haya, kalam ada di Qurannya. Kenapa? Karena sesungguhnya, kata Imam Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Yakin lo paham? Ada domir 3. Apa? Domir, pronon, kata ganti. Bahasa Arab, aku anak, engkau anta, dia huwa. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Khalil, ana Abu Bakar, ana Hasan, anta Ahmad, anta Hasan, anta Abu Bakar, huwa, dia Abu Bakar, dia Hasan, silahkan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Mati semua enggak? Tinggal anak satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak aku. Aku siapa itu? Allah, bukan aku Hasan, kalau Abu Bakar bukan aku makhluk, bukan. Artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali anak. Artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Tidak ada aku Ahmad, aku Said, aku Khalil, sudah nggak ada. Tinggal aku Allah. Dari aku ya Allah. Begitu pula anta, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Abu Bakar, mati kabeh bakal. Tinggal anta saja tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni tu minadz zalimin. Tidak Tuhan kecuali anta. Engkau siapa ini? Engkau siapa ini? Allah, bukan anta Ahmad, bukan. Mati kabeh wis. Tinggal anta satu yang enggak mati. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Said. Mati kabeh kecuali dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi aku, engkau, dia, hakikatnya adalah Allah. Kita ini pinjam. Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab, jangan ketawa. Mau berapa tahun pinjamnya? Kita menggunakan aku, engkau, dia. Kita gunakan kan ya, sehari-hari ya. Berapa tahun maunya pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjamkan. Siapa tahu pulang dari sini sudah ditagih, ditarik sudah. Paham boten?
Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya anta engkau siapa? Yang sebenarnya dia huwa siapa? Kita ini pinjam sementara, paling lawas 90 tahun paling. Oh sarang arang 90 tahun. Paham boten? Imam Asy'ari yang berjasa begitu Pak. Yang mengatakan Allah sifat wujud, dua sifat wujud nomor satu malah. Siapa itu? Imam Asy'ari. Kalau gak di Asy'ari kita nggak tahu sifat wujud. Paham boten? Jasanya ageng boten niku. Ada lagi ulama nahwu. Ono maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, rasulnya pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah, jangan wa rasulih. Lahirlah ilmu nahwu. Siapa yang paling terkenal enggak ngarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh, Amr bin Qumbur. Ya Allah. Bukan hanya ilmu agama. Setelah datang Al-Quran, orang Arab pinter-pinter. Yang ngarang matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161. Ilmunya namanya Al-Jabar. Siapa yang ngarang namanya? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Orang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menggagas nol. Dulunya nggak ada nol. 10 itu X, 10 itu X, ini 10 ya, paham betul? 10 X, 10, 20, X-nya 2, 30, X-nya 3, 100, X-nya 10. Repot banget itu. Ulama Islam namanya Abu Yusuf Al-Khwarizmi bikin nol. 10, 10, 100, 100, 1000, 1000. Gampang hitung nih. Tadinya coba kalau belum ada nol, X itu 10, kalau 100 X-nya, kalau 200 X-nya 20, X. Paham boten? Ulama Islam yang pertama kali bikin alat navigasi untuk melihat mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, Ahmad bin Majid. Namanya apa? Kompas Pandom. Sekarang menjadi alat yang penting untuk pesawat dan kapal di laut. Yang pertama kali mencoba terbang, pengen mabur aku pengen mabur aku, orang Islam, niru burung, niru manuk. Namanya Abbas bin Farnas. Terbang sekali sukses, 2 kali sukses, 3 kali, kelima kali kesuwen, 1 jam jatuh mati. Tapi dia pertama kali orang terbang. Paham boten? Yang pertama kali bikin alat organ dulu, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Al-Khisbah. Siapa? Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya Al-Hawi. Yang pertama kali menyelidiki planet-planet ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Dulu orang Islam pinter-pinter, saya kira orang Islam bodoh-bodoh, insyaallah. Juhala, du'afa, fuqara. Wong Malang, insyaallah, wong Malang. Juhala, du'afa, fuqara. Siap pinter? Wa yu'allimul kitab. Pon sawise ilmu masih kurang, siji meneh. Satu lagi, wal hikmah. Orang Arab yang tadi jahiliyah nggak ngerti apa-apa, setelah masuk Islam, ikut Quran, ikut Nabi Muhammad, ngerti apa itu hikmah, wisdom. Hikmah itu ilmu yang langsung diberi oleh Allah. Nurun mubashir yakdifuhullah ala qalbi man yasha. Nur yang langsung dari Allah, direct illumination from Allah, diberi kepada hatinya siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi syaratnya hatinya bersih. Hatinya bersih dari takabur, ora sombong, ora egois, tidak hasud, tidak dengki, tidak pemarah, tidak adu domba, tidak suudzon, tidak taubak, tidak rakus, tidak adawah permusuhan, tidak bagdo kebencian. Saged dengan saged pun jawab,
Saged sampun? Oh dereng. Jadi masih penuh kayak itu, hati sama penuhnya kayak itu isine. Jadi hati yang panjenengan isinya kayak ngono. Ayo kita belajar taholli, apa? Proses cleaning, bersihkan hati kita. Sombong buang, benci orang buang, hasud dengki buang, permusuhan kebencian buang, suudzon fitnah rakus tamak buang. Terus diisi. Setelah dibuang itu tadi diisi dengan munjiat. Kalau tadi namanya muhlikat, yang ini diisi dengan munjiat, namanya tahalli. Taubat, warok, zuhud, sobar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, saged. Insya Allah. Insya Allah. Kalau hati orang bersih, penuh dengan bersih dari muhlikat, ektas negatif, diisi dengan munjiat, ektas positif, akan dapat nurun mubashir, cahaya langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, contoh saja. Aduh Gus Dur barusan operasi, kepalanya dioperasi Pak, masih plasternya masih di sini, di kamar. Saya, Pak Muhammad Iskandar, calon wakil presiden itu, Saifullah Yusuf, mantan wakil gubernur, ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi Cakrawardaya, masih zaman Pak Harto ini. Kita pelan-pelan ngobrol, Gus Dur istirahat. Tiba-tiba Gus Dur duduk. Mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget Pak, kaget. Ini Gus Dur konslet ini, Masya Allah. Sudah ngigau, Gus Dur sudah ngigau ini ngigau. Ya apa? Pas Jono ngelantur. Ngomong ngelantur iki. Konslet. Ya Allah. Betul ya presiden enggak? Suatu ketika jogging, gerak jalan pagi-pagi, 8:30 mampir ke rumah saya, minta air putih, roti tawar. Duduk, roti tawar, air putih, saya buka AC, tidur, ngorok. 20 menit bangun. Ada saksinya, bukan saya sendiri, ada santri saya. Kang Said mengkok nih sampean umur 56 jadi ketua umum PBNU. Bener Pak, saya jadi ketua umum PBNU 56 umur saya. Di Makassar, Muktamar Makassar. Jari sapo? Gus Dur jari sapo itu? Jari kiai? Jari ustad? Langsung dari Allah. Main bola, Prancis, Spanyol. Saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf, nonton TV di rumah Gus Dur kan betul melihat, mendengarkan toh, bakal Prancis menang 1-0 gitu. Tenang Pak, 1-0. Suatu ketika ada seminar, temanya mengenang jasa Jenderal JB Simatupang. Gus Dur datang belakangan, terlambat kali ulo. Di atas sudah Pak Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri itu loh, Jenderal Rudini, Romo Muji Sutrisno, Katolik, Yakub Utomo yang punya Kompas. Semua 3 orang berbicara, selesai, Gus Dur persilahkan. Saya bangunkan, nyenyak banget tidurnya. Gus panjeringan Gus, naik. Itu omongannya wong telu tadi dikomentari kabeh. Kok kayak omongannya wong telu tadi, Romo Muji, Pak Rudini, Yakub Utomo dikomentari oleh Gus Dur. Paling yakin tidur nyenyak, kemeringet malah, ngorok. Malah kalau bangun saya, malah waktu dipanggil saya bangunkan. Itu dari mana itu? Nurun mubashir yaktifullah ala qalbi man yasha. Itu dukun loh, awas itu dukun. Beda kalau dukun beda. Kamu baca ini nanti kamu pegang api nggak apa-apa, di pedang nggak apa-apa. Itu ilmu hikmah namanya. Itu ilmu hikmah, bukan karomah, bukan. Baca ini nanti kamu bisa jalan di atas air. Itu namanya ilmu hikmah. Tokohnya beda, kitabnya beda. Kitabnya namanya Syamsul Ma'arif Manba'usul Hikmah, Al-Jawil Khomas. Itu kitab-kitab dukun itu. Kitab-kitab kejadukan tadi. Kali ini namanya karomah. Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya mukminin, sungai Nil surut. Padahal satu-satunya sungai di benua Afrika, sumber air hanya sungai Nil. Sungai Nil surut. Dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil surut pertanda minta tumbal
Tumbale apa? Bocah gadis wadon dipakaiani emas lengkap dilempar ke sungai, nanti air datang, si perempuan ini telan oleh air. Sekarang sudah Islam bagaimana Sayyidina Umar? Umar ambil kertas, ambil pulpen, saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalir air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin tumbal, gadis, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Dilempar sana ya, bawa ke Mesir, dilempar ya. Surat Sayyidina Umar nyurati Sungai Nil, dibawa ke Mesir, dilempar, air datang sampai sekarang nggak pernah surut. Itu karomahnya Sayyidina Umar. Pun kalau contoh karomah banyak banget nanti. Walhasil agama Islam mengajarkan orang Arab yang tadinya jahiliyah menjadi bisa baca Quran, akhlaknya mulia, punya cita-cita, punya karakter yang hebat, dan ilmu pengetahuan dan hikmah, wisdom, cahaya dalam hatinya masing-masing. Insya Allah orang Malang pun akan seperti itu insya Allah. Dikira amin terus besok bisa Pak? Mudah-mudahan ala barakatillah yahfadkum jami'an min kulli ahad wal afat wa min kulli mihan wa fitan wal balaya wal amrad wal asqam wal gham wal ham wal gham. Dan orang Malang lepas dari segala penyakit yang menular, penyakit yang berbahaya, longsor, banjir, malapetaka, penyakit menular, selamat semuanya insyaallah. Ya'khudh bi'aidikum fi shalah wal khair. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu faqalakum tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana. Berilah kekuatan kepada kami dan anak-anak kami, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah, mampu beramal soleh, wa tahfaduna wa auladana minal mihani wal fitan wa ta'ana wa auladana faraja wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa madzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal 'amim wa bikalimatika tammati lati jawizun nabbar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ke maksud tujuan kami, min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laisa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufusi khatarat wala fil asjari waraqat wala fil asami harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alika dalat wa fi mulka mutahirat fabil qudrati allati sakharta biha ahlus samawat sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat. Allahumma inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila adamar umurana illam yakun bighadabin 'alaina fala nubali ghaira anna 'afiyatahi awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqa adh-dhulumat wa asla 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina saghtuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami
ketika nanti menghadapi sakaratul maut, akhir kalimatku adalah kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atlana bil khair wal yatalattaf la yash'urunna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.